Ambil topik Puputan Klungkung. Ditaklukkan Belanda pada perang Puputan Klungkung yang menewaskan Raja Dewa Agung Jambe bersama hampir seluruh rakyat dan laskar Klungkung. Sebelum perang pecah, perlawanan oleh kerajaan Klungkung terhadap kesewenangan pemerintah kolonial Belanda telah berlangsung. Patroli di wilayah Klungkung yang dilakukan Belanda dianggap telah melanggar kedaulatan rakyat kerajaan Klungkung. Patroli ini dilakukan sejak pertengahan April 1908. Belanda melakukan patroli di desa Gelgel yang membuat marah segenap warga dan para pembesar kerajaan Klungkung. Akhirnya terjadilah penyerangan terhadap patroli Belanda. 10 serdadu kolonial Belanda mati, termasuk pimpinannya, Letnan Harimaker. Pihak kolonial Belanda murka dan menuduh kerajaan Klungkung melakukan pemberontakan. Belanda mengultimatum Raja Klungkung, Raja Dewa Agung Jambe, menyerah dengan batas waktu sampai 22 April 1908. Namun, ultimatum tersebut dihiraukan demi semangat kedaulatan, demi kesucian, demi keterhormatan. Belanda bersiap menyerang dengan modal beberapa meriam. Pada 20 April 1908, Belanda mengirimkan pasukan tambahan menyerang kerajaan Klungkung. Rakyat Klungkung maju berperang bermodalkan semangat, bersenjatakan tombak dan keris. Pada 21 April 1908, pasukan Klungkung kalah, tetapi tetap menolak menyerah. Belanda tetap membombardir. Selama 6 hari pasukan tambahan Belanda dari Batavia datang ke Kusama dan Jumpai. Pasukan ini langsung melakukan perlawanan dan berhasil mengepung Istana Semarapura pada 27 April 1908. Beberapa tokoh kerajaan Klungkung gugur seperti Cukorde Gelgel, Dewa Agung Gedeng Sparbawa, Dewa Agung Mutar, dan putra mahkota kerajaan. Raja Dewa Agung Jambe maju menyerang Belanda bersama sekitar 3.000 laskar hingga akhirnya gugur di medan perang pada 28 April 1908. Gugurnya Raja Dewa Agung Jambe menandai jatuhnya kerajaan Klungkung. Inilah fragmen tari SMA Negeri 2 Semarapura.
mendengar situasi yang terjadi di desa Gel-Gel, Raja Klungkung bersidang untuk menentukan tindakan apa yang harus dijalankan. Kolonial Belanda telah mengintai dan mengepung di wilayah Klungkung. Yang disidangkan adalah kegelisahan dan kekhawatiran Ide Dewa Agung Jambe atas permintaan Kompeni Belanda meminta Gel-Gel dijadikan pusat perdagangan candu. Hasil persidangan, Raja memutuskan menolak permintaan Belanda. Maka pada saat itu diutuslah Cekorda Gel-Gel menjaga wilayah Gel-Gel. Demi kerajaan Klungkung, Cekorda Gel-Gel tanpa terhambat setitik pun siap menunaikan tugas dan siap menjalankan perintah raja. Cekorda Gel-Gel siap untuk menuju desa Gel-Gel. Di istana raja tidak henti-hentinya untuk memikirkan menyusun strategi. Bagaimana upaya yang harus dilaksanakan agar kerajaan Klungkung tetap ajak dengan semestinya. Kita ceritakan bagaimana pasar tradisional desa Gel-Gel pada saat itu. Pasar tradisional Gel-Gel saat itu betul-betul tentram. Banyak pedagang dan banyak pengunjung, termasuk juga banyak pembeli. Wilayah kerajaan Klungkung yang gemah Ripah Loginawi dibuktikan dengan hasil bumi yang melimpah. Para penghasil menjualnya ke pasar tradisional Gel-Gel. Tidak sedikit para gadis, para ibu, para cantik, termasuk juga pembeli-pembeli yang lain untuk datang, tidak sekadar berbelanja tetapi turut merasakan bagaimana ketentraman dan kenyamanan pasar Gel-Gel pada saat itu. Keramahan pedagang terhadap para pembeli atau pengunjung amat tampak. Ini adalah sebagai bukti atas kepemimpinan kerajaan Klungkung mampu membuat rakyat, mampu membuat wadunya yang betul-betul memiliki rasa hormat, saling menghargai satu tidak yang lainnya, sekalipun ada di lingkungan pasar. Pasar dalam keadaan ramai dan tentram, dan ketika itu atas perintah raja, Cekorda Gel-Gel diutus untuk mengamankan, untuk memberikan pengertian agar rakyat Gel-Gel dapat menjaga keamanan dan kenyamanan dan tidak pernah melepaskan kewaspadaan.
dengan sigapnya Cekur Gel-Gel melihat satu demi satu pedagang, mengamati satu demi satu pengunjung, mengamati satu demi satu para pembeli, membuktikan betapa berbahagia, betapa nyaman dan betapa tentramnya pasar tradisional Gel-Gel saat itu. Tetapi di luar pasar sudah amat kelihatan para komponi, para tentara Belanda mengintai bahwa mereka tidak main-main, karena raja menolak atas perintahnya agar pasar tradisional Gel-Gel dapat dijadikan sebagai pusat perdagangan candu. Kekacauan pun di pasar tidak terhindarkan. Belanda memasuki pasar tradisional Gel-Gel. Sedang asiknya para pedagang dan pengunjung, Belanda mengobrak-abrik mengacaukan keadaan pasar tradisional Gel-Gel. Maka semua berteriak dan semua juga langsung berlari, bahkan bahan dagangan pun yang tertinggalkan dengan adanya. Peperangan pun terjadi. Order Gel-Gel dengan Belanda, yang pada akhirnya kaki Order Gel-Gel kena tembak. Kekacauan yang terjadi di pasar Gel-Gel telah terdengar dan sudah diketahui oleh raja dan seisi kerajaan. Maka sang raja Semarapura dan seisi kerajaan kembali untuk berkumpul, memikirkan serta mendiskusikan tindakan apa yang harus dilakukan agar komponi Belanda tidak masuk ke dalam kerajaan. Semakin diliputi kegentingan. Kompeni Belanda tersebar sewilayah Klungkung. Pempatan Agung kelihatan lengan, Pemedal Agung pun kelihatan sepi. Sementara itu, seisi Puri bersama Bagawante melakukan rapat darurat. Rapat darurat memutuskan untuk nunas Ice di Pemerajan Agung dengan melaksanakan pemuspan satu pengeras titi. Dumada ide langit, ide luhur, memberikan petunjuk, memberikan tuntunan. Raja Klungkung dan Kerajaan Klungkung tetap keselamatan kompeni Belanda terulaknya dari wilayah Klungkung. Ketika rapat darurat dilaksanakan di dalam istana kerajaan, pada saat itu tangkillah Cekur Gel-Gel dalam keadaan
kaki tertembak, darah pun masih menetes. Tetapi dengan jiwa kepahlawanan Darmaning Kesatria Mautama, Cekode Gel-Gel melaporkan bahwa Gel-Gel telah terkepung, bahwa Gel-Gel telah dikuasai oleh kompeni Belanda. Wadul, Pemating, Laskar, dan rakyat Gel-Gel telah terporak-porandakan. Semua petinggi keraton terkejut. Semua petinggi keraton berpikir apa yang harus dilaksanakan. Maka salah satu jalan yang dilaksanakan, semua petinggi keraton bersembahyang, termasuk Permaisuri dan Ide Cekode Agung Gede Agung, putra mahkota yang berusia 12 tahun. Sementara itu, rakyat Glunggung yang berjaga memberi perlawanan sengit. Tetapi karena perbedaan terlalu jauh dalam hal persenjataan dan keterampilan, rakyat Glunggung tewas dengan lain. Raja Glunggung dan petinggi kerajaan semuanya tanggil ke Pemberajaan Agung agar Ide Sang Hyang Widiwasa, Ide Sang Hyang Istadewata, Ide Lelangit, Ide Luhur yang melinggih di Pemberajaan Agung berkenan dan menuntun agar kerajaan Glunggung dapat terselamatkan, kompeni Belanda dapat terulangnya dari kerajaan Glunggung. Ini didengar oleh putra mahkota. Lalu secara diam-diam mengambil keris yang terselip di pinggang Ibu Permaisuri dan langsung menerobos pasukan Belanda. Tetapi karena usia masih muda, putra mahkota pada akhirnya gugur di dalam medan perang itu. Ide Dewa Agung Jambe mendengar keguguran putra mahkota. Antara sedih dan jengah, Ide Dewa Agung Jambe memerintah semua rakyat, Laskar, Wadul melakukan perlawanan dengan perang petelasan. Para Wadul, para Pemating, para Laskar yang tersisa semuanya tangkil untuk menghadap raja dan siap menerima perintah raja. Raja pun memanggil para Wadul, Pemating, dan Laskar yang masih ada di wilayah Glunggung kita cintai ini.
tidak punya pilihan lain. Lebih baik mati daripada terjajah terinjak-injak yang tidak memiliki harkat dan martabat. Buktikan sujud baktimu kepada raja dan buktikan sujud baktimu terhadap kesucian, keterhormatan dan kerajaan Glungkung ini. Kita siap untuk petalasan apapun yang terjadi. Kita tunjukkan demi Glungkung yang adiluhung. Sebagai bukti kalian untuk mendukung, maka selempangkan kain putih dan kenakan kain putih di kepala. Mari kita terjun ke medan perang. Sementara itu, Belanda telah mengintai untuk melakukan perlawanan terhadap laskar Pemanting Waduk Glungkung. Perang pun siap digelar. Catus Bate adalah arena yang menunggu. Pemedal Agung adalah saksi bisu untuk menyaksikan perang petalasan atau pukulan. Waduk Glungkung, Pemanting Glungkung dan Laskar Glungkung telah terkalahkan gugur di medan perang dalam perang petalasan. Satu pun tidak tersisa. Belanda dengan persenjataan modern telah mampu meluluh lantakkan kerajaan Glungkung. Ingat, kekalahan bukan keterinjakan, tetapi kekalahan adalah belepati untuk menjaga kehormatan dan kedaulatan. Kita sudah semestinya memiliki harkat dan martabat yang setingkat dengan siapapun. Kapanpun, penjajahan dalam bentuk apapun, jangan sampai terjadi. Glungkung adiluhung, gemah Ripaloh Jerawi dan tertuntun oleh Gemah Santi selalu menggaungkan kedamaian dengan gerakan masyarakat santun dan inovatif. Sekian, Om Santi, Santi, Santi Om.